If you fail to prepare, then you prepare to fail. Perencanaan yang baik bisa membantu kita menghindarkan diri dari plagiarisme. Ketika mendapatkan suatu tugas, kita harus mencatat deadline dari tugas tersebut. Dan kemudian menilai bagaimana kita akan melaksanakan tugas tersebut. Jika tugas tersebut terlalu besar, maka kita perlu membaginya menjadi beberapa tahapan pengerjaan. Nah, berikanlah batas waktu untuk setiap tahapan pengerjaan, dan pastikan kamu masih memiliki waktu luang yang cukup untuk melakukan editing dan revisi sebelum kamu mengumpulkannya. Pengerjaan tugas yang terburu-buru membuat kita tergoda untuk melakukan kecurangan atau membuat kita menjadi tidak teliti karena kita tidak sempat mengecek dan kemudian memperbaikinya. Pada tahap pengerjaan tugas, khususnya pada saat kita membaca, kita perlu mendokumentasikan materi yang kita baca. Maksudnya apa? Pertama, kita perlu mencatat sumber bacaan yang kita pakai. Meskipun pada saat itu kita belum tahu apakah kita akan memakai sumber ini atau tidak. Tapi setiap kali kita membaca suatu sumber, catat dulu dari mana Anda membacanya. Yang kedua, setelah Anda memahami isi bacaan, cobalah untuk membuat ringkasan dengan bahasamu sendiri. Ini akan memudahkan ketika kamu nanti harus menuliskan ide tersebut dalam karya ilmiah. Ingat, ini jangan ditunda-tunda. Karena biasanya setelah kita membaca cukup banyak, kita akan lupa sumber-sumber yang sudah kita baca dan lupa ide ini didapatkan dari mana. Untuk memudahkan kalian menyimpan sumber dan kemudian nanti menggunakannya dalam tulisan, ada beberapa software manajemen referensi yang bisa kalian pakai. Dua di antaranya yang juga sifatnya tidak berbayar adalah Mendeley Reference Manager dan Zotero. Saat menulis, kita harus menuangkan ide dari sumber yang kita baca dengan bahasa kita sendiri. Ini disebut sebagai parafrase. Selain melakukan parafrase, kita juga harus mencantumkan sumber yang kita pakai setelah kalimat yang kita susun. Nah, biasanya ini disebut sebagai sitasi dalam tulisan. Kemudian di akhir tulisan, ada suatu daftar referensi yang harus disertakan. Nah, daftar referensi ini adalah sumber-sumber yang kita pakai, namun dituliskan secara lebih lengkap dibandingkan dengan sitasi. Seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, parafrase adalah menuliskan ide yang kita dapat dari suatu sumber dengan bahasa kita sendiri. Nah, ini bisa berupa rangkuman dari suatu sumber. Rangkuman biasanya sifatnya lebih singkat ya. Atau bisa juga hanya mencakup ide tertentu dari suatu tulisan. Namun dibahasakan ulang dengan bahasa kita sendiri. Biasanya sifatnya lebih mendetil dari rangkuman. Mengapa ini penting? Karena ini akan menunjukkan bahwa kita memahami ide yang kita baca. Berikut ini adalah contoh parafrase terhadap tulisan asli yang ada di layar sebelah kiri. Silakan pause video ini dan kemudian amati perbedaannya. Ada beberapa strategi untuk melakukan parafrase. Yang pertama, setelah Anda membaca suatu sumber dan mencoba untuk memahami maknanya, cobalah tutup buku atau laptop Anda, sumber tersebut ditutup, dan Anda mencoba menuliskan apa yang sudah Anda pahami dari sumber itu dengan bahasamu sendiri. Cara berikutnya adalah, sambil membaca, kita membuat catatan singkat. Sehari atau beberapa hari setelah kita selesai membuat catatan singkat itu, cobalah untuk menulis ulang pemahamanmu dari catatan tersebut dengan bahasamu sendiri. Cara yang ketiga adalah cara yang cukup teknis ya. Kita akan mencoba mengubah struktur dari tulisan tersebut dan kemudian kata-katanya. Berikut ini adalah cara mempraktekkan teknik yang ketiga. Pertama, setelah kita membaca suatu sumber asli, kita perlu memilih titik awal parafrase. Yang dimaksud dengan titik awal di sini adalah kita bisa mulai bercerita bukan dari awal cerita sumber asli. Kita bisa mulai dari akhir ke depan
atau dari tengah ke depan dan kemudian ke belakang. Ya, jadi kita perlu memilih titik awal dari parafrase. Yang kedua, kita bisa menggabungkan kalimat-kalimat yang pendek menjadi satu kalimat panjang atau memecah kalimat yang panjang menjadi beberapa kalimat pendek. Ini dilakukan setelah kita tadi memilih titik awal parafrase. Yang ketiga, setelah kita mengubah struktur tulisannya, barulah kita mencoba mengganti kata-kata atau frase yang digunakan oleh sumber asli dengan mencari sinonim kata atau frase yang mirip menggambarkan maksud dari si penulis. Sekarang kita lihat kembali contoh tulisan yang tadi sudah kita parafrasekan. Ini adalah tulisan asli dari Sungkar pada tahun 2007. Tulisan asli ini nanti akan kita parafrase menggunakan 3 langkah yang sudah saya jelaskan pada step sebelumnya. Yang pertama adalah kita akan memilih titik parafrase, kemudian kalimat-kalimat yang panjang akan kita potong menjadi kalimat yang lebih pendek, sebaliknya kalimat yang lebih pendek akan kita gabung. 2 langkah pertama ini akan membantu saya mengubah struktur dari tulisan. Setelah kita mengubah struktur, barulah kita mengganti kata-kata atau frase dengan kata-kata lain yang merupakan sinonimnya. Dengan demikian, tulisan yang saya hasilkan akan berbeda dari tulisan aslinya. Langkah pertama, saya memilih titik awal parafrase di tengah tulisan asli. Jadi jika Sungkar mulai dengan menceritakan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia itu belum memelihara kebersihan lingkungan, saya akan memulai tulisan saya dengan menceritakan bahwa dewasa ini kemasan plastik semakin banyak digunakan. Jadi ini adalah titik awal parafrase saya. Di langkah kedua, saya akan mencoba untuk menggabungkan ide dari beberapa kalimat yang berbeda. Ya, jadi misalnya ide bahwa masyarakat Indonesia belum menyadari pentingnya kebersihan, kemudian bahwa kemasan botol plastik semakin banyak digunakan, dan kasus DBD meningkat selama musim hujan. Ini berasal dari kalimat yang berbeda, namun akan saya jadikan satu atau akan dekatkan dalam parafrase yang saya buat. Setelah itu, saya akan mencoba mencari sinonim kata yang bisa menggantikan kata-kata yang dipakai oleh penulis aslinya, namun masih tetap menggambarkan makna atau ide yang sama. Nah, berikut ini adalah contoh hasil parafrase yang sudah saya lakukan. Kita lihat di sini, saya mulai dari meningkatnya penggunaan wadah plastik di masyarakat. Ini merupakan bagian tengah dari paragraf yang terdapat pada sumber asli. Kemudian, saya berusaha untuk menggabungkan ide mengenai peningkatan penggunaan wadah plastik dengan kesadaran penduduk yang tadinya di awal, serta peningkatan kasus DBD pada musim hujan. Ini bisa dilihat pada kalimat pertama, yaitu meningkatnya penggunaan wadah plastik di masyarakat dan rendahnya kesadaran penduduk Indonesia untuk menjaga kebersihan lingkungan dapat meningkatkan kejadian demam berdarah denggi, terutama pada saat musim hujan. Sedangkan untuk kata-kata, saya mengganti kata berkembang biak dengan kata bertelur di sini ya, karena nyamuk berkembang biak dengan bertelur. Jadi ini saya gunakan untuk menggantikan kata berkembang biak. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita bisa memparafrasekan suatu tulisan, menjadikannya berbeda dari tulisan asli, dan menggambarkan pemahaman yang kita miliki. Di slide sebelumnya kita sudah membahas banyak mengenai parafrase dan cara melakukan parafrase. Namun mungkin ada yang bertanya, apakah kita boleh menggunakan kutipan langsung atau mengutip langsung tulisan milik orang lain? Sebenarnya penggunaan kutipan langsung dalam suatu karya ilmiah diperbolehkan jika pertama kita ingin mengomentari atau mengkritik ide atau argumen milik orang lain. Maka kita bisa menampilkan argumen tersebut as it is atau sesuai dengan apa yang dituliskan oleh penulis sebelum kemudian kita mengomentarinya. Yang kedua, kita ingin menampilkan ide atau argumen atau ungkapan yang memiliki nilai sejarah.
Yang ketiga, kita ingin menunjukkan bahwa argumen yang kita ajukan itu didukung oleh otoritas tertentu. Dan kita ingin mengquote atau mengutip otoritas tersebut. Nah, ini semua bisa dilakukan asal mengikuti aturan khusus terkait pengutipan langsung. Jadi dalam dunia akademik, ada tata cara yang harus kita penuhi jika kita ingin menggunakan kutipan langsung. Dan Anda perlu mengingat bahwa kita tidak boleh terlalu banyak menggunakan kutipan langsung dalam tulisan kita. Nah, dalam melakukan kutipan langsung, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kita memberikan tanda petik di awal dan di akhir dari kata-kata yang kita kutip secara langsung. Di sini, penulis menempatkan tanda petik tunggal di awal dan di akhir dari kutipan. Jadi, kita bisa lihat di sini bahwa kata-kata between animal and human medicines, there are no dividing lines, dan seterusnya, ini merupakan kata-kata yang diambil langsung dari kata-kata dalam sumber nomor 10. Jadi, setelah memberikan tanda petik, diikuti dengan penulisan sumber di akhir kata-kata tersebut. Nah, cara menuliskan sumber dalam tulisan atau kita sebut nanti sebagai sitasi itu tergantung stylenya. Di sini penulis menggunakan style numerik. Ya, salah satu tipe dari style numerik ini adalah Vancouver yang akan kita bahas di slide berikutnya. Pada style yang lain, penulisan sumber juga diikuti dengan nomor halaman. Jadi ada keterangan page, kemudian P titik sekian. Itu menggambarkan bahwa kata-kata itu bisa ditemui pada sumber ini halaman sekian. Jadi itu adalah aturan bagaimana kita bisa mengutip secara langsung. Kalau tadi kita melihat contoh kutipan langsung yang tidak terlalu panjang, kali ini saya akan memberikan contoh kutipan langsung yang cukup panjang. Jadi untuk kutipan-kutipan langsung yang lebih dari 3 baris pada halaman jurnal itu, biasanya dituliskan dengan cara yang berbeda. Tidak lagi menggunakan tanda petik, tetapi dituliskan agak menjorok atau lebih menjorok ke sisi kanan. Jadi ini adalah margin dari tulisan yang lain, dan ini adalah kutipan langsung dari sumber yang dipakai. Jadi the One Health definition developed by the OHHLEP states, kemudian ini definisinya, setelah itu nanti diikuti dengan sumbernya. Jadi saya ulang kembali, aturan pengutipan langsung dalam suatu karya ilmiah, pertama untuk kutipan yang pendek, Anda harus memberikan tanda petik, baik itu petik tunggal seperti ini atau tanda petik ganda. Sesuaikan dengan aturan penulisan dari penugasan yang diberikan atau jurnal di mana Anda akan mengajukan karya ilmiah Anda. Yang kedua, untuk kutipan yang panjang, biasanya 3 baris atau lebih, tidak perlu diberikan tanda kutip, tetapi ditulis di baris yang baru dan lebih menjorok ke sisi kanan dibandingkan dengan tulisan yang lain. Pada kedua jenis kutipan ini, tetap kita harus menyertakan sumbernya. Dan menurut style tertentu, setelah kita menuliskan sumber, kita juga harus menyebutkan pada halaman berapa kutipan tersebut ditemui.